Aku mau nanya, gimana sih caranya supaya kita tuh bisa mengampuni sesama kita gitu? Bagaimana cara kita supaya bisa mengampuni sesama kita? Ya, kamu Iya, pandang orang itu seperti memandang Kristus atau seperti memandang malaikat. Nah, kalau iya, kamu sudah memandang dia sebagai Kristus, mungkin nggak kamu tidak mengampuni? iya sih. Cuman kan kayak gimana ya? Kayak kita tuh kan sudah disakiti. Jadi kita, apalagi orang itu tuh sering, maksudnya masih sering ini berinteraksi dengan kita gitu. Cuman luka yang diberikan begitu kayak terlalu dalam. Jadi kayak susah gitu untuk dilupakan, rasa sakitnya tuh Oke, kayak gimana saya gitu. kasih tahu ya. Kalau kamu merasa perbuatan dia menyakiti kamu, dan itu sepertinya dosa yang tidak mungkin diampuni, ya. Maka Alkitab berkata seperti ini. Ada seorang hamba, ini saya mute dulu ya. Ada seorang hamba yang memiliki banyak sekali hutang. Dia datang kepada rajanya dan memohon ampun untuk hutang-hutangnya ini diberikan keringanan. Dia mencari waktu untuk bisa membayarnya. Tetapi karena tuannya ini atau rajanya ini, dia sangat berbelas kasih. Dia membebaskan si hamba ini dari seluruh hutang-hutangnya. Dosa itu kan hutang, ya. Dengan jalan seperti itu bersukacitalah hamba ini tadi. Nah, terus hamba yang sudah dibebaskan hutangnya ini ketemu dengan temannya yang punya hutang, tetapi dia tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan tuannya ini. Dan apa yang terjadi? Tuannya ini malah menghukum dia karena dia tidak berbuat baik dengan sesamanya. Nah, sama seperti Mbak Bulan setengah ini ya, setengah kuning setengah hitam ini. Seperih apapun, sesakit apapun, sedalam apapun perbuatan jahat orang terhadap kamu, ingat, apa yang kamu lakukan di bumi itu terjadi di sorga. Jadi kalau kamu tidak bisa melepaskan pengampunan terhadap sesamamu, bagaimana Bapamu di sorga melepaskan pengampunan terhadap kamu? Nah, yang kamu perlu pikirkan atau yang perlu kamu ubah mindsetnya adalah bagaimana Tuhan membebaskan kamu dari seluruh dosamu. Tuhan mengatakan, kalau kamu mengampuni sesamamu, maka Bapamu di sorga mengampuni kamu. Maka yang kamu pikirkan adalah, yang penting dosaku dihapuskan oleh Bapa di sorga. Maka aku juga harus menghapuskan dosa orang ini terhadap aku. Pasti bisa. Yang penting kamu pikirkan adalah, ketika kamu mati, kamu tidak mau mengampuni orang, maka Bapamu di sorga juga tidak mau mengampuni. Yang perlu kau lepaskan adalah pengampunan. Maka Bapamu di sorga juga akan melepaskan pengampunan. Jadi itu aja yang kamu pikirkan di kepalamu. Aku ampunilah supaya Tuhan mengampuni aku. Aku ampuni supaya Tuhan juga mengampuni aku. Tapi kalau kamu ikat terus ke luka kamu itu, penderitaan kamu itu, dosa orang terhadap kamu, kamu ikat terus, maka Allahmu yang di sorga juga akan mengikat dosamu itu. Mau, Mbak Bulan? Nah itu. Ibarat kata seperti ini ya, Mbak Bulan ya. Ada duri menancap di dirimu. Kamu pertahankan duri ini, gimana mau lukamu sembuh? Kamu harus mengeluarkannya. Biar ini mengalami penyembuhan. Memang butuh waktu. Tapi kamu harus cabut dulu. Kalau kamu tidak cabut duri ini, ya ini juga nggak akan bisa menyembuhkan kamu. Susah bun. Harus dengan kerelaan hati, kerendahan hati. Ya. Lalu kamu pandanglah apa yang ada di dalam Alkitab. Bahwa Kristus itu dianiaya, Kristus itu difitnah, Kristus itu diolok-olok, dihina, dicaci maki, tetapi dia tidak membalas. Maka kamu juga harusnya bertindak sebagai Kristus. Biarkan gambaran Kristus atau ikon dari Kristus itu ada di dalam diri kamu, sebab kamu adalah pengikut Kristus. Jangan mengaku Kristen kalau kamu tidak melepaskan pengampunan. Ya, berat memang, tapi harus kamu lepaskan dulu duri itu. Kalau tidak kamu lepaskan duri itu dari dirimu, kamu gak akan pernah mengalami kesembuhan. Bahkan yang ada apa? Lukamu itu membusuk dan menjalar ke seluruh tubuh. Seperti itu, Kak Bulan setengah. Silakan, Kak. Oh ya gitu Kak. Ya.
Jadi pandang seperti Kristus. Kamu harus tanamkan mindset itu. Pandang mereka itu seperti Kristus. Dan ingat, kalau Bapamu di surga melepaskan pengampunan atasmu, kamu juga harus melakukan yang sama. Ini ada ayatnya di Alkitab ya, tentang 2 hamba itu. Ya, seorang raja dengan hambanya yang punya utang berapa talenta. Tunggu ya, saya cari. Ini pembelajaran, ini bukan perumpamaan. Ini adalah pembelajaran bagi kita sendiri, ya. Ini kalau nggak salah di Matius ya. Nah, nanti kakak baca ya ini ya. Kakak baca di Matius 18 ayat 21 sampai 35. Ya. Matius 18. Matius 18 ayat dari ayat 21 sampai 25. 35. Ya, itu tentang hamba yang dibebaskan. Nah, hamba itu sama sesama hamba temennya, dia nggak mau melepaskan pengampunan. Akhirnya yang dihukum siapa? Nah, kakak nggak mau kan? Tahu-tahu orang yang menyakiti kakak diampuni sama Tuhan Yesus, kakaknya nggak diampuni. Mau? Enggak sih. Nah, itu adalah pembelajaran bagi kita semua. Gitu ya. Memang berat, tapi dicobalah dengan rajin-rajin berdoa dan berpuasa. Ya, puasa itu penting sekali. Mematikan kedagingan kita. Karena puasa itu adalah bentuk mati raga. Itu bentuk merendahkan diri. Seperti itu. Iya. Oke. Udah, itu aja. Kasih banyak ya Kak. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom. Bunda bijaksana kali hari ini.